bahwa dengan potensi Indonesia yang begitu besar, lalu penduduknya masih sebagian besar, mungkin di atas 50%, 55% barangkali, itu juga masih belum seluruhnya bisa dilayani oleh perbankan, apalagi perbankan digital. Kemudian kita melihat perkembangan transaksi yang dikaitkan dengan digitalisasi, terutama dalam konteks payment system, itu sangat cepat sekali pertumbuhannya, selalu double digit. Dan bahkan Bank Indonesia sudah melaporkan tahun ini kemungkinan akan masih terus tumbuh bisa di atas 30%. Jadi kita menyaksikan begitu potensi yang begitu besar, di samping tidak hanya dalam konteks payment system, tetapi juga di lending misalnya di dalam konteks pemberian kredit, di mana masih banyak sekali layanan kredit itu tidak bisa menjangkau masyarakat kita. Saya pikir dua ini saja sudah sangat menarik bagi para investor untuk masuk. Di samping kemudian bank-bank sendiri dari apa yang saya tahu, mereka sendiri mencoba mengganti beberapa unit usahanya dengan proses digital. Namun kita tahu proses ini ternyata tidak bisa smooth karena memerlukan pengeluaran yang cukup besar, juga belum tentu bisa mengalahkan fintech misalnya, atau bahkan kalau big tech ya, kalau kita ngomong fintech itu yang agak lebih kecil, tapi kalau mau mengalahkan big tech itu kita harus lihat bagaimana tren ke depannya. Kira-kira seperti itu kondisinya sekarang ini. Baik, berikutnya kita akan tanyakan pada Pak Indra. Kalau menurut Anda seperti apa, Pak Indra? Ya, saya rasa digital atau transformasi digital itu bukan lagi pilihan ya, tapi sebuah keharusan. Dan kita lihat memang sekarang kompetisi dan bank digital yang kelihatannya sekarang sudah mulai hadir nih, saya rasa ada di fase awal dari pertumbuhannya ya. Dan pemainnya ya saya rasa dari lokal seperti incumbent juga ada maupun asing, tapi juga diramaikan dengan adanya tech companies ya, yang juga ada kebutuhan untuk mengekspand portfolionya, memasukkan embedded finance termasuk bank ini. Dan kalau kita lihat memang dari regulator sendiri sudah ada dorongan-dorongan untuk bisa menata industri ini, termasuk juga melakukan konsolidasi antar bank, termasuk bank-bank nanti yang juga akan dilakukan konsolidasi mungkin dengan juga tech company yang akan juga melakukan investasi. Dan ini kita lihat journey-nya memang dua ya untuk bisa invest bank digital seperti ini. Satu memang dari banknya sendiri melakukan transformasi secara organik gitu, tapi yang kedua memang dilakukan dengan akuisisi. Kita memang beberapa upaya dari bank besar pun juga melakukan akuisisi untuk bank yang nantinya akan jadi challenger begitu ya. Tapi juga kita ada demand dari tech company seperti kita lihat ya, main e-commerce maupun ride sharing yang kemudian ingin perluas dengan adanya bank, sehingga terjadilah saya rasa perkembangan baru di mana bank digital masuk juga ke ekosistem yang diusung oleh ekosistem dari tech company. Saya rasa seperti itu ya. Tapi ini saya rasa masih tahap awal dan masih fragmented, belum ketahuan siapa yang akan jadi the winner. Tapi saya rasa the winner-nya ya harusnya customer begitu ya. Mungkin demikian, Mbak. Baik, kalau kita melihat antusiasme dari investor-investor bank digital ini, kalau menurut Anda ini secepat apa sih akan mempengaruhi perkembangan bank digital di Indonesia dan menggantikan atau justru menyisihkan bank-bank konvensional? Kita coba tanyakan ke Pak Indra terlebih dahulu. Ya, saya rasa tadi ya, karena digital ini transformasi digital, saya rasa bukan lagi pilihan, semua harus transform, termasuk bank-bank tradisional, bank konvensional seperti bank besar seperti misalnya Bank BRI begitu, bank-bank Kumpat dan sebagainya. Tapi kita lihat memang ini adalah bagaimana dengan adanya bank digital ini tentu mereka akan hadir begitu ya, tentu dengan solusi yang bisa menjawab berbagai masalah atau pain point dari nasabah begitu, supaya lebih mudah, lebih cepat, lebih menyenangkan. Dan juga kita dengan artinya teknologi yang akan dipakai saya rasa akan makin ke arah bagaimana bisa memberikan layanan semakin personalized, semakin customized begitu ya, dengan tidak hanya fungsional yang bertambah tapi juga cost-nya makin efisien. Kemudian juga dari sisi
emosionalnya ya, lebih menyenangkan, lebih engage begitu. Juga sekarang masuk kepada beyond banking ya. Plus sekarang juga ada value baru di mana ikut masuk ke dalam sebuah ekosistem, sebuah platform. Jadi value-value itu bertambah dengan adanya fenomena yang berkembang di bank digital maupun ekosistem digital.